Episode 61, Karena Aku Bahagia. Alpar menatap Regan dengan tajam penuh selidik, meskipun Lisa sudah menjelaskan jika pria itu adalah saudaranya. Namun Alpar bisa melihat jika tatapan Regan pada Lisa adalah perasaan cinta dan ingin memiliki. Bagaimanapun Alpar adalah laki-laki, dia tahu bagaimana perasaan sesama pria. Laki-laki kok lemah? Cibir Alpar. Bang Alpar, serius Lis, kalau bukan karena kamu teman Lucy, aku gak mau bantu kamu. Gak ikhlas ini ceritanya. Ketus Lisa karena sejak dalam perjalanan menuju pusat kota, Alpar terus mengoceh tidak jelas, sementara kondisi Regan semakin tidak jelas. Lisa berpikir jika Regan terkena tipu sehingga Lisa memilih mengundurkan diri dari tim relawan dan pulang kembali ke Jakarta. Kalau cuma ngangkut kamu mau sampai ujung dunia juga bakalan abang anterin, Lis. Saya bayar kamu berapapun yang kamu mau, saut Regan dengan suara lemah. Saya nggak butuh uang kamu, dasar orang kaya biasanya cuma mengandalkan uang. Akhirnya Alpar diam karena kesal. Setidaknya sebelumnya Alpar berpikir akan mengejar Lisa karena Lucy sudah memiliki suami. Tapi mengingat pria yang ada di samping Lisa ini sungguh membuat Alpar merasa kisah cintanya sama sekali tak seberuntung karirnya. Lisa hanya diam seraya memejamkan matanya. Entah mengapa dia begitu lelah untuk menanggapi kedua pria itu. Saat ini yang Lisa rasa adalah resah karena sebenarnya dia belum siap kembali ke Jakarta. Tapi mengingat Regan dia juga menjadi tidak tega, apalagi pria itu sakit demi untuk mencarinya. Lisa merasa sedikit tersanjung, namun Lisa tidak akan berharap lebih pada Regan. Tanpa diduga oleh Lisa, Regan menarik tangannya dan menggenggam jemari gadis itu. Regan tahu dan dapat merasakan jika saat ini Lisa sedang resah. Tenanglah, aku akan melindungimu, lirih Regan. Cak dasar tidak tahu malu, gerutu Alpar, namun Regan sama sekali tidak peduli sementara Lisa hanya diam saja. Terima kasih Bang Alpar, Lisa nggak akan lupain jasa abang, ujar Lisa saat tiba di bandara YOT atau Pranseda Maumere. Kalau aku ke Jakarta aku akan hubungi kamu. Alpar mengacak rambut Lisa. Regan tidak dapat berbuat banyak meskipun hatinya terasa panas karena tubuhnya benar-benar lemas. Dalam hitungan menit, Regan dan Lisa sudah berada di dalam pesawat. Mama, aku kembali membawa calon menantumu, batin Regan. Di kota Jakarta, saat ini Lucy sudah di kediaman nenek Rati. Dia memeluk tubuh renta Rati dengan erat. Lucy kangen, ujar Lucy manja. Meskipun dulu wanita renta inilah yang menciptakan penderitaan untuknya dan keluarganya, tapi Lucy bukanlah gadis pendendam. Rati tersenyum meskipun sudut bibirnya tak lagi sejajar. Dia mengusap kepala Lucy dengan sayang. Suryo yang melihat putrinya begitu mengasihi ibunya pun merasa terharu. Sikap putrinya sungguh sangat berjiwa besar. Apa kamu baik-baik saja sayang? Suryo menatap putrinya lekat. Lucy baik-baik saja ayah. Tadi Lucy hanya sedikit terkejut dan teringat trauma Lucy. Lucy tersenyum kaku. Suryo bisa melihat betapa putrinya masih berada di bawah bayang-bayangan traumanya. Apa kau butuh seorang hipnoterapi? Ayah tidak mau kamu hidup di bawah bayang-bayangan traumamu, Lucy. Ayah tenang saja, Lucy bisa mengatasinya. Hanya saja Lucy perlu waktu. Ya sudah jika seperti itu. Tapi jika kamu perlu bantuan ayah, kamu bisa mengatakannya pada ayah. Tentu saja ayah. Kini semuanya sedang berada di ruangan tamu, membahas pernikahan Suryo dan Mita. Wajah Lydia tampak lesu tanpa kehadiran putra tercintanya. Apa Regan masih belum bisa dihubungi? Tanya Suryo pada Lydia. Wanita itu mengangguk lesu. Biarkan saja, dia sudah dewasa, mungkin dia sedang mencari pasangan untuk dirinya. Celutuk Suryo, dan Lydia hanya tersenyum kecut mendengar ucapan sang kakak. Suasana dalam ruangan itu terasa lebih hidup setelah hampir puluhan tahun terasa sepi dan mati. Kini ada canda tawa dan suara anak-anak yang membawa suasana terasa lebih berwarna. Delano datang dengan membawa sebuket bunga baby bird. Bunga ini juga dikenal dengan nama Dipsophylla vaniculata. Bunga baby bird ini mempunyai arti napas bayi yang melambangkan kepolosan kesucian.
Bunga cantik ini untuk wanitaku yang paling cantik. Delano menyodorkan buket bunga berwarna putih itu pada Lucy seraya mengecup pipi Lucy. Lucy menepuk lengan Delano karena malu. Is, malu tahu. Loh, memang kamu paling cantik? Coba kamu tanya mereka. Ucap Delano seraya menunjuk semua yang ada di ruangan. Sontak wajah Lucy semakin memerah malu. Iya, bunda yang paling cantik, suruh Depan dan Dapin. Antik, uci antik, ujar Rati terbata. Dengarkan, semua mengakuinya. Delano mendudukkan dirinya di samping Lucy. Lucy mencium bunga itu, senyumnya mengembang di balik buket. Hati Lucy turut berbunga-bunga mendapat perhatian manis dari suaminya. Nah, begitu dong. Senyum dong, jangan cemberut terus, goda Delano. Lucy kembali menepuk lengan Delano. Berhubung semua sudah berkumpul, aku akan menyampaikan niat baikku untuk menikahi Mita lusa nanti. Jadi aku minta doa restu dari kalian semua. Laila yang duduk di samping Mita meneteskan air matanya. Dia benar-benar bahagia karena anak dan cucunya kini telah menemukan kebahagiaan mereka. Mita memeluk lengan ibunya. Melihat ibunya menangis tersirat rasa haru dan kesedihan di mata Mita. Bagaimanapun ibunya lah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Di saat dirinya jatuh dan terpuruk, sang ibulah yang menjadi saksi bagaimana dia berjuang selama ini. Laila, bagaimana teman di saat Mita merasa lelah dan ingin menyerah, dia yang mendorong Mita untuk bangkit dan kembali menjadi Mita yang dulu. Terima kasih ibu, lirih Mita. Semoga kalian selalu bahagia sampai maut memisahkan, bisik Laila seraya mengucuk-uncuk kepala putri semata wayangnya. Pasti ibu, semua berkat doa ibu. Lucy pun turun menitikkan air mata, namun bibirnya mengulas senyuman melihat ibu dan neneknya. Mereka berdua lah yang menjadi alasan Lucy untuk lebih maju dan berkembang lagi, agar tidak ada orang yang meremehkan keluarganya yang miskin. Tapi kini semua sudah terbayar lunas, hidup Lucy dan ibunya sudah mencapai titik kebahagiaan. Kenapa kamu ikut menangis sayang? Ujar Delano seraya mengusap air mata Lucy yang terus menetes. Karena aku bahagia, aku juga bahagia memiliki kamu. Mas, jangan peluk-peluk. Lucy memberontak saat Delano dengan erat memeluk pinggangnya. Lucy merasa risih karena Delano begitu dekat hingga napas Delano membentur lehernya dan menimbulkan efek geli. Coba sekali lagi kamu panggil aku. Mau lepasin gak? Kalau enggak aku gak akan tidur bareng kamu mas. Aku tidur sama anak-anak. Ancam Lucy dan akhirnya Delano melepaskan pelukannya. Aku suka kamu manggil aku mas, bisik Delano. Bunda sama ayah dari tadi kenapa sih? Tanya Dapin penasaran karena keduanya tampak seperti sedang bertengkar. Gak kenapa-napa sayang, saut Lucy dengan cepat. Tapi dari tadi bunda sama ayah kayak orang berantem, ya kan bang? Depan mengangguk hingga tatapan semua orang kini mengarah ke pasangan itu. Ayah sama bunda sedang bercanda sayang, jawab Delano. Depan dan Dapin akhirnya hanya manggut-manggut lalu kembali sibuk dengan mainan mereka. Sementara para tetuanya menatap pasangan itu sambil geleng kepala. Kalian harus berhati-hati dalam bertindak, karena usia mereka ini usia anak kritis dan penasaran dengan banyak hal. Nasihat Suryo pada pasangan itu. Iya ayah, kami akan lebih berhati-hati lagi, jawab Lucy sementara Delano hanya tersenyum miring.